Sepulangnya dari belajar, jujur, 3 bulan setelah kembali, saya belum mulai mempraktekkan apapun. Belief system saya tertabrak-tabrak. Pertanyaan, nasib kita yang menentukan? Sementara saya punya keyakinan nasib ditentukan Tuhan. Sebuah tabrakan belief system. Saya belum bisa menerima. Kalau saya tidak terima, maka saya harus menerima kondisi saya sekarang, berhutang dan hidup susah waktu itu. Memulai sesuatu akan terbawa putaran yang sama. Memulai yang baru harus merubah belief system. Ini pengalaman saya dan mungkin hanya terjadi pada saya. Saya juga teringat sebuah pelajaran dasar. Salah satunya pelajaran meng-cancel doa. Dalam sebuah sesi di sana ada pelajaran untuk berpikir dan berdoa yang tidak boleh di-cancel. Seperti detailnya ada juga di dalam video Road to Billionaire, karya saya terdahulu. Baik, sekarang kita beri contoh seperti pengalaman saya di dalam kelas waktu itu. Saya diperintahkan memohon. Waktu itu saya disuruh memohon kepada Allah untuk memberikan uang 1 miliar pada akhir bulan ini. Saya manut, saya berkata, "Ya Allah, saya meminta uang 1 miliar di rekening saya pada akhir bulan ini." Lidah saya mengucap, hati kecil saya berkata, "Mungkinkah?" Dan perkataan di hati kecil tersebut, di pelajaran tersebut, saya peroleh artinya meng-cancel doa. Hal itu membatalkan doa. Kita tidak boleh mempertanyakan doa yang kita buat sendiri karena itu artinya meng-cancel. Dalam membuat permohonan, sekali lagi kita tidak boleh cancel. Percaya utuh, setiap keraguan harus dipanjatkan lagi permohonannya. Ulangi lagi karena permohonannya kita cancel sendiri. Ribuan kali saya coba, ribuan kali saya cancel. Belief system saya belum terima. Masa sih kok gitu doang? Emang bisa? Dari mana caranya? Dari mana uang datang ke saya? Bagaimana uang 1 miliar itu bisa datang? Walaupun saya berkata, "Ya Allah, berikan uang 1 miliar itu di akhir bulan ini." Tapi tetap di hati kecil ada hal-hal yang menyeletuk tadi. Sekali lagi sekedar mengulang saja, mengingatkan informasi bahwa di tahun 2001 saya bekerja untuk menutupi biaya hidup dan sebagian cicilan hutang. Posisi saya sebagai Direktur Business Advisor dari sebuah investment banking bernama PT Rifan, sekarang namanya PT Rekapital, milik seseorang yang posisinya tinggi saat ini yaitu Bapak Rosan Roslani dan Bapak Sandiaga Uno. Secara gaji dan bonus cukup besar kompensasi bulanannya, namun hanya kerja kontrak. Dari tahun 2000 hingga tahun 2002, 24 bulan. Kontrak akan berakhir 9 bulan lagi dari masa saya pulang dari Australia tersebut. Suatu pagi, saya ingat waktu itu, saya meminta anak saya nomor 2, namanya Fatur, yang masih berusia 4 atau 5 tahun. Saya berkata, "Mas Fatur, tolong dong ayah diambilkan sepatunya yang hitam," kata saya. Fatur diam saja. Saya ulangi sekali lagi, "Fatur, kamu dengar kan ayah ngomong apa?" Dia tetap diam dan berjalan menjauh. Suara saya, intonasinya saya tinggikan, intonasinya menekan, dan dia diam menunduk. Emosi saya terpancing. Ini anak kok gak nurut sih, kata saya dalam hati. Saya berjalan ke arahnya, gerakan marah terpancar di wajah saya. Matanya menatap saya tepat di mata saya. Agak ketakutan ekspresi wajahnya. Saya kaget. Loh, kok dia takut? Saya berkata dalam hati. Langsung saya berlutut sejajar mata saya dengan mata dia. Dan ini adalah metode dasar psikologi mendidik anak, di mana mata sejajar menunjukkan kesetaraan, kesederajatan. Kalau atas bawah, anak di bawah, orang tua di atas, bola mata anak yang pupil hitamnya di posisi atas, ini dia dalam posisi sangat sugestif. Membuat posisi orang tua otoritatif dan si anak menjadi inferior. Di kondisi saya dan Fatur, kondisi tersebut tidak boleh. Saya lagi marah, Fatur lagi takut. Jadi langsung saya sejajarkan sehingga dia nyaman karena merasa sederajat. Saya ubah ekspresi saya datarkan suara saya. "Nah, tolong ambilkan sepatu ayah ya sayang." Kaki saya dipeluknya. Bahasa tubuhnya saat itu yang saya rasakan adalah dia tidak mengizinkan saya berangkat bekerja. Kembali saya tersentak. Tadinya mau marah, namun signal yang diberikannya cukup kuat. "Jangan pergi ayah. Ayah belum memberikan banyak rekening emosi ke saya," kata Fatur. Itu yang saya dapat. Rekening emosi saya kurang kepada Fatur. Lama saya menatap wajahnya. Tiba-tiba saya putuskan, "Baik, ayah tidak bekerja hari ini. Kamu mau apa sayang?" Kemudian dia berkata, "Ajarin Mas Fatur naik sepeda roda 2 ayah. Terus kita main layang-layang. Boleh nggak?" Pintanya dengan lagak yang lucu sambil memiringkan kepalanya. Saya mengangguk. Saya telepon sekretaris saya, Siola, "Tolong bilang pada Pak Rosan, saya tidak masuk hari ini, saya off." Seharian saya ajari Fatur naik sepeda roda 2. Sorenya kami bermain layang-layang. 7 jam sangat padat berkualitas setidaknya menurut saya. Malamnya dia memijit-mijit bagian tubuh saya. Nikmat sekali rasa di hati saya ini. Tiada tara rasanya. Enak berkumpul dengan orang yang kita cintai, mengerjakan hal yang kita cintai, dan mendapatkan uang tak terhingga. Tiba-tiba klik terjadi di otak saya. Saya mendadak seperti mendengar saya berkata pada diri saya sendiri. Katanya ingin punya anak yang soleh. Kok ngaji diajarin orang lain, belajar sepeda diajarin orang lain,
belajar baca tulis, diajari orang lain, bagaimana rekening emosi bisa tumbuh. Bukankah dulu pernah mengatakan bahwa kalau setiap sel dari anak yang tumbuh, saya ingin memiliki andil terbesar agar di kemudian hari tidak ada sesal. Sementara faktanya setiap hari sibuk. Pagi berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur, ketemu di kala weekend sudah kecapean pengen istirahat. Anak tahu-tahu tumbuh membesar dan membesar tanpa ada kontribusi saya apa-apa. Saya terhenyak. Lalu saya putuskan seketika itu juga tanpa pikir. Cikar kanan, vaya kondios, kita bakar kapal. Ini istilah saya mengandaikan tindakan seorang panglima perang, Jabal Tariq, sewaktu menaklukkan Gibraltar. Pasukannya kalah jumlah dan nyali ciut mau mundur. Jabal Tariq memerintahkan bakar kapal sehingga pasukannya tidak ada pilihan lain kecuali maju berperang. Besok saya membuat surat resign tertuju pada partner dan owner perusahaan tersebut, Rosan Roslani. Saya mendadak percaya 100% bahwa uang akan saya dapat. Dan uang dapat dari manapun. Tanpa usaha yang banyak, saya tidak pernah mengcancel. Utuh saya percaya permohonan kepada Tuhan tersebut. Entah mengapa, tapi saya percaya. Saya semangat sekali. Lalu hari berlalu tanpa ada yang istimewa. Herannya, orang modern seperti saya tidak banyak bertanya-tanya. Enjoy total, benar-benar seperti orang aneh. Gak mikir belas. Sore itu saya menyiram bunga. Di luar kebiasaan, saya tidak pernah menyiram bunga. Tahu-tahu sebuah motor menghampiri, pengemudinya menggunakan helm, berkaca gelap. Saya tidak tahu siapa dia. Sore bapak, katanya membuka helm. Rai Sahanaya rupanya. Dia orang Ambon, tetangga saya, tinggal berjarak 3 rumah di sebelah. Dia mengontrak di sana. Kemudian dia berkata, begini bapak ada uang 10 juta kah? Katanya dengan logat Ambon yang kental. Maksudmu? Begini bapak, beta mau jual semua barang di rumah beta bapak. Beta jual 10 juta bapak, termasuk motor baru ini bapak. TV, kulkas, AC, kontrakan rumah, semua bapak ambil. Boleh kah? Wah Rai, jujur uangku hanya 6 juta, itu pun buat bayar besok hutang. Saya jawab dengan apa adanya. Dia terdiam kemudian berkata, beta dapat kerja kapal bapak, malam ini kapal angkat jangkar bapak, jam 9. Kita coba layar bapak, beta dapat kontrak 3 tahun bapak, gaji bagus, $2.500 sebulan bapak. Beta harus cepat-cepat balik ke pelabuhan bapak. Lalu dia terlihat berpikir sebentar dan berkata, baiklah bapak, beta kasih bapak semua. Bisa kasih 6 juta sekarang kah? Ada, saya menjawab. Saya masuk ke dalam, 1 menit kemudian saya berikan uang 6 juta. Dia senang sekali, giginya yang putih berkilat tak pernah hilang dari bibirnya. Rai menandatangani tanda terima 3 lembar kwitansi kosong untuk motor dan kunci kontrakan. Bawa koper berangkat pakai ojek. Saya terdiam, memegang 2 kunci. 1 kunci rumah kontrakan, 1 kunci motor berserta surat-surat. Saya ke kontrakan yang lebih luas sedikit dibandingin rumah kontrakan saya. Cukup rapi untuk seorang bujangan. Barang-barang terawat. Keesokan harinya saya jual semuanya kecuali motor. Karena saya butuh pengganti Honda Tiger yang saya jual buat ongkos saya ke Australia waktu itu. Total saya memperoleh sisa uang 19 juta. Dan rumah kontrakan yang masih 1 tahun lagi. Bayangkan, catatan kontrak saya itu tinggal 2 bulan kala itu. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, inikah prosperity conscious itu? Apakah servo mekanisme saya sudah benar, yang jeleknya sudah terbuang?